Bulan Ramadan, bulan mulia, bulan ampunan penuh rahmatnya. Sebelum tausiah ini dimulai, mari kita luruskan niat hanya karena Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana info sumber yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji hanyalah milik Allah, hanya bisa kita haturkan khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita, dan terutama kita masih merasakan nikmatnya bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Dan juga kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, teman-teman, sedikit kita renungkan bahwasanya beberapa waktu sebelum ini musibah silih berganti datang di tanah tercinta kita, dan bahkan saudara-saudara kita meninggal dunia. Namun alhamdulillah sampai saat ini kita yang masih hidup, Allah berikan kesempatan yang luar biasa, masih Allah berikan kehidupan merasakan hidangan Ramadan pada tahun ini. Mari kita sejenak mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mendoakan mereka agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal solehnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan sana info sumber yang dirahmati Allah, senang sekali saya Fitri Istislam Zafmi bisa hadir dalam acara tausiah senja info sumber pada hari ini. Dan kesempatan ini ingin saya sampaikan kepada teman-teman tentang sebuah amalan yang tidak bisa terlihat tapi hanya bisa dirasakan, yaitu amalan hati. Teman-teman, sadarkah kita boleh jadi banyak di antara kita yang sudah menyimpan banyak sekali sampah-sampah batin di dalam dirinya. Mari kita lihat bahwasanya berapa sering sih kita merasa dikecewakan, tidak dihargai, bahkan kita merasa tidak dianggap, bahkan oleh keluarga kita sendiri, oleh teman-teman kita sendiri, oleh orang-orang yang kita cintai. Sehingga banyak sekali ya teman-teman luka-luka yang masih kita simpan di dalam hati kita. Nah, momen Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita membersihkan hati kita, membersihkan semua luka dan membersihkan semua penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Kalau saya boleh bertanya, teman-teman mau sampai kapan sih menyimpan semua luka-luka itu di dalam diri kita? Luka-luka itu ibarat sampah. Kalau sampah kita simpan terus-menerus, apa yang terjadi teman-teman? Bau, busuk, dan lain sebagainya ya, yang tidak kita sukai dan tidak kita senangi. Begitu pula teman-teman, sudah berapa lamakah sampah-sampah batin ini tersimpan di dalam diri kita? Tersimpan bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak kita kecil, rasa tidak disayangi oleh orang tua bahkan gitu ya, ada yang merasa begitu. Nah, sampai kapan kita menyimpan perasaan itu? Tentu teman-teman tidak ingin ya merasa dibebani dengan perasaan seperti ini terus-menerus. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama membebaskan diri kita dari segala sampah-sampah batin yang selama ini masih tersimpan. Yuk kita buang pada tempatnya. Bagaimana caranya? Nah, ternyata memang teman-teman, di dalam agama kita diajarkan bahwa hati itu tergolong menjadi 3. Yang pertama, hati qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, hati yang mati ini adalah kondisi yang parah sekali, yang sangat parah. Bahwasanya hati kita udah mati, tidak bisa menerima nasihat, tidak mau lagi berubah, tidak mau lagi mengikuti perintah-perintah Tuhan kita. Dan ibaratnya kita tentu tidak mau ya menjadi orang-orang yang memiliki hati yang mati. Dan yang kedua, posisi yang sangat banyak ya yang kita rasakan yaitu qalbun marid, yaitu hati yang sedang sakit, hati yang tidak baik-baik saja. Itu tadi yang saya jelaskan bahwasanya
Inilah orang-orang yang masih menyimpan banyak pendaman rasa-rasa negatif di dalam dirinya. Rasa sedih, rasa kecewa, amarah, dan lain sebagainya. Tapi kabar baiknya, dan sana info sumber yang dirahmati Allah, bahwa orang-orang pun yang masih memiliki hati yang dalam kondisi sakit ini pun insya Allah bisa disembuhkan. Namun memang kita harus berusaha untuk sembuh, karena tentu harus ada ikhtiar. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita menyadari bahwasanya ternyata selama ini kita belum benar-benar membebaskan diri kita dari perasaan itu, dari perasaan amarah itu, dari perasaan sedih, kecewa itu. Maka yuk teman-teman, tarik nafas yang dalam, keluarkan perlahan, lalu dengan sadar diri mengatakan bahwa saya membebaskan diri saya sepenuhnya dari segala luka, dari segala rasa sakit yang saat ini saya rasakan, yang selama ini saya simpan, yang selama ini masih saya ingin divalidasi oleh orang-orang. Dan ketika itu teman-teman lakukan, insya Allah setelah itu pun seperti tabir yang terbuka, Allah akan memberikan petunjuk dan juga guidance-nya ya untuk kita semuanya. Nah, yang kita harapkan adalah posisi yang ketiga, yaitu qalbun salim, hati yang selamat, hati yang Allah ridho dengannya, hati yang Allah berikan terus petunjuk baginya. Dan insya Allah ketika kita memiliki hati yang selamat, inilah yang akan membawa kita keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah teman-teman semua, kita ini bukanlah sedang berlomba ingin tampak lebih baik gitu ya, tapi kita sedang berlomba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini semua pendosa teman-teman, tidak ada yang berhak mengatakan seorang itu sudah alim, sudah baik, tapi yang berhak menilai itu hanya Allah, dan Allah lebih tahu gitu seperti apa hati kita. Dan semoga amalan hati ini bisa kita terus lakukan setiap waktu, dan mudah-mudahan insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kisah dari salah satu sahabat ya teman-teman, bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia akan masuk surga. Datanglah seorang sahabat, dan ketika datangnya sahabat itu, para sahabat yang lain merasa dia biasa-biasa saja, bahkan sampai mereka menginginkan untuk ikut mengetahui apa amalan yang luar biasa yang dia lakukan, sehingga dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai seorang yang dijamin masuk surga. Ternyata pendek cerita teman-teman, salah satu sahabat mengikutinya dan meminta untuk berziarah kepadanya. Lalu yang dia lihat dari amalan sunnah dan lain sebagainya itu biasa saja, tapi ternyata kuncinya adalah dia setiap hari membebaskan dirinya dari salah saudara-saudaranya. Dia maafkan siapapun yang telah menyakitinya, dia maafkan siapapun yang dia telah melukainya, mengecewakannya, dia maafkan. Itulah amalan hati yang luar biasa nilainya di sisi Allah. Semoga kita bisa mengamalkannya, dan insya Allah Allah meridhoi kita semua. Terima kasih banyak teman-teman, mohon maaf segala kekurangan yang ada. Insya Allah semoga kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.